action let's go 저 건물을 찾으러 Baik, selamat pagi ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita mulai mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fernandi Bagarita SH. Saya selaku mediator yang sudah bersertifikasi dari Mahkamah Agung yang telah dipilih oleh Ibu. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena sudah mempercayakan saya sebagai mediator dalam membantu menyelesaikan permasalahan Ibu, dan juga terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, kepada ibu-ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan, saya Rini Trasunasari sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Atia Manapisa, perwakilan dari PT Ultra Jaya Milk Industri dan Trading Company Tbk sebagai tergugat dalam kasus ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Rini dan juga Ibu Atia yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Jadi di sini sebelum kita masuk ke tahap mediasinya, saya ingin menjelaskan kepada para pihak mengenai pengertian dari mediasi itu sendiri dan sifat serta tujuan mediasi tersebut. Mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sifat mediasi yang mengedepankan musyawarah mufakat dinilai mencerminkan budaya masyarakat Indonesia, dan mediasi juga bersifat tertutup serta sangat terjaga kerahasiaannya. Jadi buat Ibu Rini dan juga Ibu Atia jangan ragu, sebab permasalahan Ibu Rini dan Ibu Atia aman di sini. Adapun tujuan mediasi itu merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan juga biayanya ringan. Mediasi juga dapat mengakses lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan atau perselisihan di antara pihak yang berperkara. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan dari para pihak. Nah, saya juga akan memberitahu fungsi dari mediasi, yaitu cara menyelesaikan sengketa atau perselisihan dalam proses mediasi atau perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus ataupun menuntut dalam perkara yang dimediasikan, dan sesuai dengan Permen Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 yang menyatakan bahwa penyelesaian perdamaian melalui mediasi dengan bantuan seorang mediator. Nah, sebelum memulai mediasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu prinsip-prinsip mediasi itu sendiri. Pertama, mediasi kita bersifat imparsial, yang berarti mediator tidak memihak atau netral. Kedua, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak secara bergantian. Yang ketiga, saya akan mencari kesepahaman awal para pihak. Yang keempat, saya akan mendefinisikan dan menentukan pembicaraan para pihak. Yang kelima, kita masuk ke tahap negosiasi. Lalu yang keenam, mediator tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang ketujuh, mediasi ini merupakan kerahasiaan seluruh yang terjadi dalam proses bersifat rahasia. Apakah Ibu Rini dan Ibu Atia mengerti? Baik, Ibu mengerti. Baik, Ibu Rini dan Ibu Atia, selanjutnya mengenai tata tertib atau aturan selama proses mediasi. Mau kita buat bersama atau ada usulan dari Ibu Rini dan Ibu Atia? Saya tidak ingin ada kekerasan fisik dan kata-kata kasar yang menyebabkan kekerasan verbal. Baik, bagaimana Ibu Atia? Apakah ada tambahan atau keberatan? Saya setuju, Bu, sebenarnya diatur oleh Ibu. Baik, Ibu Rini dan Ibu Atia, terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk membuat aturan dalam pelaksanaan mediasi kali ini. Langsung saja ya Ibu Rini dan Ibu Atia, saya bacakan aturannya. Tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan kita, yaitu 1. Para pihak wajib beretikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak tidak boleh saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang kelima, tidak boleh membentak. Yang keenam, tidak menggunakan handphone. Yang ketujuh, tidak merekam isi pembicaraan. Yang kedelapan, tidak membawa senjata tajam. Baiklah Ibu Rini dan Ibu Atia, jika ada yang kurang pas boleh langsung Ibu Rini dan Ibu Atia menambahkan, atau jika ada keberatan bisa langsung sampaikan ke saya. Baik, Bu, terima kasih sudah pas dan kami saya sendiri. Baik Ibu Rini dan Ibu Atia, selanjutnya saya ingin menyampaikan lebih jelas lagi mengenai kaukus yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Jadi begini Ibu Rini dan Ibu Atia, kaukus itu adalah pertemuan terpisah yang hanya ada saya sebagai mediator sebagai salah satu pihak. Misalkan permasalahan Ibu Rini dan Ibu Atia tidak bisa langsung diselesaikan bersama, maka Ibu Rini dan Ibu Atia memiliki kesempatan untuk berbicara berdua saja dengan saya agar lebih enak dalam menyampaikan keluh kesahnya dan lebih nyaman bercerita. Bagaimana Ibu Rini dan Ibu Atia? Apakah sudah paham? Baik, Bu, sudah paham dan sudah jelas.
Baik, Ibu Rina Dibatia, selanjutnya mengenai jadwal mediasi kita, bagaimana Ibu Rina Dibatia, apakah ada usulan dan saran mengenai jadwal mediasi kita? Mengingat bahwa Ibu Rina Dibatia memiliki kesibukan yang berbeda-beda, pastinya sangat sulit untuk mengatur waktunya. Baik Bu, izin memberikan saran. Bagaimana jika di akhir pekan saja, seperti hari Sabtu atau Minggu? Karena saya sendiri juga susah untuk mengambil cuti kerja. Baik Ibu Batia, terima kasih untuk saran yang telah Ibu Batia berikan. Bagaimana dengan Ibu Rini? Apakah Ibu setuju atau Ibu Rini memiliki pendapat yang berbeda? Saya setuju Bu, yang penting masalah ini cepat selesai. Baik, terima kasih Ibu Rini juga Ibu Batia karena sudah menentukan jadwal untuk pertemuan kita selanjutnya. Lalu selanjutnya ada beberapa urutan mediasi yang akan saya jelaskan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pertemuan mediasi hari ini yaitu sebatas perkenalan mediator dan para pihak, menjelaskan maksud, tujuan dan manfaat mediasi, menjelaskan sifat proses mediasi, menjelaskan peran mediasi dan membuat jadwal pelaksanaan mediasi dengan para pihak serta kesepakatan tata tertib dan selama proses persidangan. Yang pertama, bahwa pertemuan mediasi hari ini yaitu sebatas perkenalan mediator dan para pihak, menjelaskan maksud, tujuan dan manfaat mediasi, menjelaskan sifat proses mediasi, menjelaskan peran mediasi dan membuat jadwal pelaksanaan mediasi dengan para pihak, serta kesepakatan tata tertib selama proses mediasi. Lalu yang kedua, bahwa pertemuan kedua mediasi yaitu penyampaian resume perkara dan usulan perdamaian oleh masing-masing pihak setelah penetapan pertemuan mediasi pertama. Lalu yang ketiga, bahwa saya sebagai mediator akan menginventarisasi permasalahan dan mengedepankan berdasarkan skala prioritas untuk pertemuan selanjutnya. Lalu yang keempat, bahwa saya sebagai mediator juga memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak serta bekerja sama mencapai permasalahan. Lalu yang terakhir, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memiliki kesepakatan perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian dan mencabut gugatan. Baiklah, apakah Ibu mengerti terkait pelaksanaan mediasi atau perlu saya ulangi dan untuk menjelaskan lagi? Baik Bu, sudah jelas. Baik, karena Ibu Rini dan Ibu Batia sudah mengerti, maka saya akan mengumumkan jadwal pertemuan kedua mediasi. Apakah para pihak keberatan jika pertemuan kedua mediasi dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 pukul 10 WIB di tempat ruang mediasi Mahkamah Syariah Langsa kelas 1? Setuju Bu. Baiklah, saya kira sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk para pihak yang sudah hadir dalam pertemuan pertama mediasi ini. Saya harap kepada para pihak untuk tetap hadir di pertemuan mediasi yang kedua, yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 10 WIB tempat ruang mediasi Mahkamah Syariah Langsa kelas 1 untuk penyampaian resume perkara dan usulan perdamaian dari masing-masing para pihak. Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, bahwa pertemuan mediasi pertama dilakukan untuk perkenalan untuk mengetahui identitas masing-masing pihak, menjelaskan peran mediator, sifat mediasi, manfaat mediasi, mekanisme mediasi, dan merumuskan jadwal serta tata tertib selama mediasi. Sedangkan pertemuan selanjutnya untuk membahas permasalahan dan pembacaan resume perkara masing-masing pihak. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Saya rasa cukup untuk hari ini. Cukup. Baik Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya sebagai penggugat ingin menyatakan bahwa saya sudah melayangkan surat kepada PT Ultra Jaya Milk Industri dan Trading Company Tbk. Baik, kepada Ibu ini silakan untuk memberikan keterangan. Baik Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi begini Bu, Ibu Atia ini sampai saat ini masih terkait dengan kejadian yang menimpa anak saya, di mana setelah meminum susu kotak kemasan yang diproduksi oleh PT Ultra Jaya Milk, ini anak saya kemudian demam, kemudian muntah dan mual. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata keracunan Bu. Nah, sebelumnya saya curiga dalam kemasan susu kotak itu ada benda yang mirip seperti daging berwarna pucat, dan setelah diuji di laboratorium, hasilnya bahwa benda itu ternyata menyerupai kaki katak, dan kemudian pihak produsen itu menyebut spesies itu adalah jamur. Jadi di sini saya tidak puas karena saya menegaskan bahwa susu kotak kemasan itu tidak bocor. Seperti itu. Baik, dari Ibu Atia, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Baiklah, artinya Ibu kecewa dengan kejadian ini. Saya sangat kecewa Bu. Dan Ibu menginginkan agar pihak PT Ultra Jaya untuk bertanggung jawab, betul begitu Bu? Iya betul Bu, karena saya masih dirugikan. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan Ibu ini, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Atia Muna untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Ibu. Terus terang Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu ini. Apa iya tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif seperti berunding misalnya, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang lebih baik tanpa mencederai
perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Ibu-ibu harap tenang. Kalau pihak satu berbicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau ibu-ibu terus seperti ini, maka tahap mediasi tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf. Baik, silakan Ibu Atia lanjutkan penjelasannya. Jadi begini Ibu, saya menyadari betul atas kejadian ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Rini dengan menggugat saya. Karena gugatan ini nama baik dari perusahaan kami tercoreng. Oh, jadi pekerjaan Ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik perusahaan Ibu. Kemudian Ibu menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar Ibu? Iya Bu, sangat benar. Itu yang saya sangat harapkan. Baik, setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Rini dan juga pihak Ibu Atia, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu ibu itu menginginkan ada hubungan baik. Lalu ibu-ibu juga menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan maksud ibu-ibu sekalian? Betul. Baiklah, selanjutnya Ibu Rini dan Ibu Atia sudah mengungkapkan bahwa perkara ini terjadi akibat susu perkemasan kotak diduga terdapat sebuah benda kenyal ataupun jamur sehingga membuat anak Ibu Rini keracunan. Kalau boleh saya bertanya, kemudian kelanjutan tanggung jawab yang dilakukan PT Ultra Jaya di kemudian hari itu yang Ibu inginkan seperti apa? Seperti yang sudah saya jelaskan Bu, saya ingin agar PT Ultra Jaya dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada anak saya dan mengganti semua kerugian yang saya dapatkan karena peristiwa ini. Baik, jadi Ibu menginginkan agar pihak perusahaan dapat bertanggung jawab dan mengganti semua kerugian yang Ibu alami, benar kan Bu? Iya benar. Baik, mengenai penjelasan Ibu ini, apakah pihak Ibu Atia ada tanggapan? Iya Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Rini karena terlalu gegabah mengambil tindakan hukum dengan melayangkan gugatan kepada perusahaan kami. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dengan baik-baik, dengan cara baik-baik. Baik, dari penjelasan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika ada masalah ganti kerugian ini cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu ini dan juga Ibu Atia selaku wakil PT Ultra Jaya dapat dilanjutkan. Benar kan Bu? Ya benar. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Nanti mediator menuliskan definisi permasalahan yang akan tulis atau disediakan. Definisi permasalahan tersebut ada dua diantaranya. Satu, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimanakah menyelesaikan ganti rugi tersebut. Nah, dari kedua poin tersebut yang ingin Ibu sekalian bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana Ibu ini? Yang jelas, saya menginginkan Ibu Atia selaku wakil PT Ultra Jaya segera memungkinkan dapat melunasi utang-utangnya. Baiklah Bu, selanjutnya Ibu Atia bagaimana menurut Ibu? Terus terang Bu, mengenai ganti rugi ini saya mendapatkan sedikit kesulitan. Saya pikir kita bahas sama baik. Baik, bagaimana Ibu ini? Apakah dari Ibu ini ada pertimbangan lain? Ya Bu, saya setuju untuk membicarakan nama baik dulu. Baik, bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Rini dan juga PT Ultra Jaya yang diwakili oleh Ibu Atia. Selanjutnya baru mengenai ganti rugi. Apakah Ibu setuju? Saya setuju. Baik. Setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi ibu-ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Nah, kira-kira siapa yang lebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Ibu Rini atau Ibu Atia mempunyai usul untuk menyelesaikan masalah ini? Sebetulnya saya tidak memiliki masalah dengan PT Ultra Jaya sebelumnya karena saya tahu bahwa PT Ultra Jaya merupakan perusahaan yang pasti akan sangat memperhatikan semua produk yang dikeluarkan, sehingga saya membiarkan anak saya mengonsumsi produk susu yang dikeluarkan oleh PT Ultra Jaya. Namun, ternyata PT Ultra Jaya mengabaikan kondisi dari produk yang dikeluarkan yang menyebabkan anak saya mengalami keracunan setelah minum susu tersebut. Hal inilah yang membuat saya merasa PT Ultra Jaya itu mengabaikan kondisi dari produk yang mereka buat. Jadi saya sangat marah. Dalam hal mengecekkan kondisi dari setiap produk yang kami keluarkan, tentunya kami memiliki ahli tersendiri yang sudah teruji. Jadi sangat tidak mungkin kami memproduksi produk yang tidak layak untuk dikonsumsi, kecuali jika produk tersebut bermasalah selama perjalanan yang memang membutuhkan waktu untuk dapat dipasarkan. Dan pasti kami akan siap untuk mendengar keluhan dari konsumen kami yang sudah mempercayai produk kami. Namun dalam hal ini tentunya kami tidak dapat bertindak cepat karena Ibu ini sudah langsung membawa masalah ini ke persidangan. Baiklah, apakah Ibu Atia memiliki usulan untuk memberikan kepastian mengenai ganti rugi kepada Ibu Rini? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya.
Terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukankah begitu Ibu Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan baik PT Ultra Jaya yang diwakili Ibu Atia dan Ibu Rini sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun, masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai ganti kerugian di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Ibu-Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya Ibu Rini tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar utang tersebut dan saya berjanji tidak akan mengabaikan Ibu Rini. Baik, saya melihat pihak PT Ultra Jaya berikat baik untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Nah, selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Rini? Silakan Ibu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada penjelasan dari pihak PT Ultra Jaya mengenai pertanggungjawaban ganti rugi ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat PT Ultra Jaya dan Ibu Rini sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Nah, selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang ganti kerugian. Bagaimana ada tanggapan dari pihak Ibu Atia? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, kami pasti akan segera melunasi biaya. Hanya saja, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya memohon kesabaran kepada Ibu Rini karena kami harus memproses permasalahan ini dengan pihak-pihak dalam perusahaan terlebih dahulu. Baik, bagaimana Ibu Rini? Dari pihak PT Ultra Jaya sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan Ibu? Baik, tidak menjadi masalah. Tapi saya memberikan waktu paling lama 3 bulan untuk PT Ultra Jaya dapat mengganti semua kerugian yang saya alami sebanyak 100 juta. Baik, jadi begini pihak Ibu Rini ini membutuhkan kepastian dari pihak Ibu Atia. Apakah Ibu Atia bisa menjamin bahwa ganti kerugian tersebut dapat dilakukan dengan jumlah yang dibutuhkan? Iya Bu, namun mengenai jumlah yang diberikan oleh Ibu Rini, kami rasa terlalu berlebihan untuk memberikan kami tanggung jawab sebesar itu. Jadi kami harap Ibu Rini dapat menerima ganti rugi sebesar 50 juta saja. Menurut saya, usulan Ibu sudah konkret. Bagaimana tanggapan Ibu Rini? Apakah ada usulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Atia? Terus terang, sebetulnya saya ingin ganti rugi ini segera dilakukan dengan jumlah yang telah ditentukan. Karena saya merasa bahwa memang sudah seharusnya jumlah tersebut menjadi kisaran gaji ganti rugi yang harusnya saya dapatkan. Namun, baiklah, tidak apa-apa. Tetapi saya minta waktu yang saya berikan selama 3 bulan tersebut, pihak PT Ultra Jaya sudah mengganti semua kerugian yang saya alami. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini, kita telah mencapai kata sepakat, yaitu saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan ganti kerugian dalam waktu selama 3 bulan. Dan artinya, 3 bulan ke depan, ganti kerugian ini sudah harus dilunaskan. Bagaimana? Benarkah Ibu? Betul. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya dalam kesepakatan tersebut para pihak menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Bu Mediator, saya bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya akan menjelaskan lebih dahulu. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah lingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dibutuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian sehingga apabila salah satu pihak prestasi atau ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibutuhkan ke dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh PT Ultra Jaya. Bagaimana Ibu Atia? Apakah Ibu setuju? Ya, saya setuju. Baiklah Ibu-Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Ibu ini silakan tanda tangan. Ibu Atia silakan. Baiklah, demikian proses mediasi kita yang sudah kita langsungkan selama ini dan berakhir dengan akta perdamaian. Selanjutnya terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mengikuti proses mediasi selama ini dengan tertib dan juga mengikuti semua peraturan yang telah kita buat bersama. Selanjutnya, datang mungkin ibu saling bersalaman.
Makasih ya Bu. Makasih Bu. Makasih. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러